anak-anak, kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar desain kali ini? Sudah. Baik, akan saya mulai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Baik. Mbak Hanisa, saya minta tolong untuk menyiapkan berdoa agar apa yang akan kita pelajari hari ini semuanya jadi berkah. Untuk Mbak Hanisa, dipersilakan. Doa mulai. Selesai. Dilanjutkan untuk menyanyikan lagu nasional anak-anak. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Tanah Air Beta. Pada hitungan ketiga, silakan dimulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu nasional dengan semangat sekali. Bahwa kita ketahui hal ini kita lakukan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kalian. Oke, saya lanjutkan anak-anak bahwa pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang membuat desain tunik dengan konsep kolase. Nah, di sini membuat desain tunik sesuai dengan konsep kolase. Oh iya, anak-anak jangan lupa nanti setelah kita pembelajaran kita usai, silakan mengisikan daftar hadir kalian pada link berikut ini. Link sudah saya share di Google Classroom kalian. Kemudian perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, tujuan pembelajarannya, kalian dapat menyimpulkan pengertian tunik. Tujuan yang kedua, kalian dapat menyimpulkan pengertian konsep kolase. Yang ketiga, kalian dapat merancang konsep kolase pada desain tunik. Dan kalian nanti diharapkan dapat membuat konsep kolase pada desain tunik. Ini nanti materi yang akan kita pelajari. Materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian tunik dengan konsep kolase. Kemudian materi yang kedua, kalian akan belajar tentang merancang konsep kolase. Prakteknya nanti kalian akan membuat konsep kolase sesuai dengan sumber ide dan color plan. Ya. Yang berikutnya, sebelum mengawali pembelajaran kita kali ini, silakan perhatikan video ini, amati dan cermati apa yang sudah kalian lihat dalam video ini.
setelah kalian melihat video tadi, hal apa yang dapat kalian lihat di situ, yang dapat kalian simpulkan? Siapa yang mau membantu Bu Tias untuk menyimpulkan apa yang kalian lihat di video tadi? Gambar-gambar baju tunik. Oke, Anelia Putri ya, gambar-gambar baju tunik. Terus siapa lagi yang mau menambahkan? Sampai punggungnya serta memiliki panjang hingga sebatas lutut. Itu adalah hal minimalnya. Untuk hal maksimalnya, panjang tunik itu sampai dengan di atas mata kaki. Berikut itu adalah pengertian tunik. Untuk karakteristik tunik sendiri, yang pertama adalah baju longgar. Kemudian yang kedua, berlengan atau tanpa lengan. Yang ketiga, panjangnya dimulai dari lutut sampai tumit. Itu adalah karakteristik tunik. Sebelum kalian menggambar, kalian wajib tahu dulu baju yang akan kalian buat itu karakteristiknya atau ciri-cirinya atau batasan modelnya sampai mana. Ya, bukan batasan untuk menggambar, melainkan adalah batasan untuk desain yang akan kalian buat. Setelah kalian memahami karakteristiknya, berikut ini adalah jenis-jenis tunik. Pada di kenyataannya, jenis-jenis tunik itu banyak sekali, tetapi ini dapat dirangkumkan bahwa jenis-jenis tunik itu adalah yang pertama, biasanya modelnya polos atau simple. Yang kedua, jenis tunik model piplam. Yang ketiga, asimetris. Yang keempat adalah model vest. Ini harus kalian pahami. Berikut ini adalah contohnya untuk model yang polos atau bisa dikatakan tuniknya modelnya simple. Polos bukan berarti tidak berwarna, melainkan tidak ada hiasan atau suatu hal yang menjadi detail baju itu. Berikut ini adalah contohnya untuk tunik polos. Ini adalah tunik model piplam. Untuk tunik-tunik yang model piplam, yang menjadikan ciri khusus atau tanda-tandanya adalah lengannya atau sambungan pada pinggang ke bawah itu tersusun dari potongan lingkaran. Bisa jadi itu adalah lengannya yang berbentuk lingkaran, kemudian dijadikan puff, kemudian sambungan pinggangnya ke bawah bentuk layernya, lingkarannya ujung depannya pendek, kemudian belakangnya panjang, itu juga dapat dikatakan sebagai tunik dengan model piplam. Kemudian yang selanjutnya ini adalah tunik model asimetri. Bahwa yang sebagaimana biasanya kalian pahami, asimetris itu harus miring, harus runcing, tidak selamanya. Bahwa tunik dengan model asimetri itu adalah susunan bajunya tidak sama rata. Itu adalah ciri khususnya untuk baju tunik. Yang berikutnya, ini adalah tunik dengan model vest. Di sini tunik model vest itu adalah ciri khususnya dia tidak berlengan kalau yang modelnya vest. Jadi dengan model vest di sini bisa jadi ada lengannya, bisa jadi tidak berkancing, maksudnya Bu Tias, vest di sini ada yang berkancing atau tanpa kancing. Yang jelas untuk vest itu tanpa lengan. Berikut itu adalah untuk pengertian tunik. Sampai di sini untuk pengertian tunik ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham dengan busana tunik? Insya Allah sudah. Oke, kalau misalkan sudah, saya lanjutkan. Ya, di sini saya lanjutkan untuk pengertian konsep kolase. Yang banyak kemarin salah mengartikan, makanya pada pembelajaran kali ini saya ulangi lagi untuk konsep kolase. Konsep kolase di sini yang diartikan itu adalah kumpulan dari sumber ide yang tersusun untuk menjadi suatu tema. Jadi, untuk membuat konsep kolase seperti ini, yang perlu kalian cari hanya dua hal, minimal dua hal dulu. Jadi bentuknya
yang bisa menjadikan sumber ide kalian bentuk busananya. Yang kedua adalah perencanaan untuk color plan. Untuk bentuk busananya sama untuk perencanaan color plan. Di sini konsep kolase, yang dimaksud dengan konsep kolase adalah kumpulan untuk sumber ide dan color plan untuk dijadikan sebuah tema. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat konsep kolase. Yang pertama, dalam membuat konsep kolase, kalian harus menentukan warna apa dulu yang harus kalian buat, dan kalian harus mencari color plan-nya. Untuk color plan bisa kalian cari sumber idenya dari warna daun, dari pemandangan, dari alam, atau gambarnya bisa kalian ambil dari Pinterest, bisa kalian ambil dari majalah, ataupun dari kalender. Kemudian yang berikutnya adalah mencari gambar inspirasi. Berikutnya adalah menyusun dari bentuk yang sudah kalian jadikan sebagai sumber ide dengan color plan, disusun menjadi sebuah konsep kolase. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan gambar yang dijadikan bentuk maupun sumber idenya warna color plan yang sudah kalian tentukan dikumpulkan jadi satu, itu namanya bisa kita sebut sebagai konsep. Setelah kalian memiliki konsep kolase, kalian boleh melanjutkan untuk mencari bentuk busana untuk membuat sketsa dasar. Jadi, setelah kalian sudah membuat konsep kolase seperti ini, kalian berikutnya untuk dituangkan menjadi konsep dasar. Nah, Butias mencontohkan konsep dasarnya Butias. Konsep dasarnya Butias saya mengambil idenya dari bunga. Saya mengambil idenya itu dari bunga. Apa yang lagi in sekarang? Anemia ya. Ya, ini adalah bunga green monstera. Ini adalah green monstera. Di sini saya mengambil ide bentuknya dari lubangnya green monstera. Kemudian nanti akan saya untuk warnanya, saya mengambil inspirasi dari daun yang tersusun dari susunan abu-abu muda, abu-abu tua, sampai kehijauan. Di sini saya kumpulkan sebagai konsep kolase. Yang perlu kalian tahu bahwa konsep kolase tanpa menunjukkan contoh bajunya dulu. Jadi di konsep kolase itu tidak ada contoh baju jadi. Karena dari sumber ide ini akan kita tuangkan untuk kita membuat sketsa atau rekayasa desain. Karena kita adalah desainer, kita akan belajar membuat desain sendiri tanpa mencontoh dari hasil produknya orang lain. Makanya untuk di konsep kolase tidak perlu menampilkan contoh model bajunya. Kemarin yang masih banyak dilakukan kesalahan itu kalian banyak untuk menampilkan model contoh baju. Ya. Setelah kalian membuat setelah kalian membuat konsep kolase, kalian tuangkan ide kalian untuk menyusun gambar rekayasa. Semakin banyak gambar yang kamu buat, insya Allah nanti hasilnya desain sajian kalian semakin luar biasa. Di sini tujuannya desain rekayasa kita buat, itu adalah menggali ide-ide. Jadi, katakanlah ini adalah sketsa kasar kita. Setelah saya melihat terinspirasi dari green monstera tadi, saya mengambil bentuknya dari lubangnya. Lubang itu saya aplikasikan di lengannya. Jadi lengannya yang pertama, gambar yang pertama di sini lengannya lubang. Kemudian bentuk layernya bajunya saya ambil dari bentuknya daun yang saling bertumpukan. Kemudian ujung runcing ini saya aplikasikan setelah saya melihat bentuk daun green monstera. Tapi di sini tetap saya pengulangan bentuk lubangnya. Karena saya terinspirasi dari bentuk lubang daun green monstera tadi. Di desain saya yang ketiga, saya mengaplikasikan lubangnya pada lengan kembali. Kemudian bentuk siluet asimetris ini saya ambil dari separuh daun.
Jadi gambar rekayasa ini adalah ide-ide kita setelah menyusun konsep kolase. Untuk desainnya Butias yang keempat, ini saya aplikasikan lubangnya pada variasi leher dan saya bentuk lengan tulip untuk desain yang keempat. Saya yakin kalian bisa membuat desain yang lebih bagus dari Butias. Ini adalah tahapan setelah kalian membuat konsep kolase. Setelah membuat konsep kolase, kalian tuangkan dalam menyusun gambar rekayasa atau sketsa berdasarkan konsep kolase. Ini ada video untuk konsep kolase secara digital. Silakan diperhatikan videonya. Tapi tenang saja, ini tidak akan saya praktekkan. Yang dipraktekkan kita hanya video secara manual. Oke, video kali ini aku mau ngebahas tentang balik lagi ke fashion design karena ini adalah karena gini sebenarnya teman-teman, kalau misalkan kita nggak ngasih batasan yang dibikin di kolase ini atau mood board ini, kita tuh cenderung akan ngedesain ngedesain itu tuh lari kemana-mana, jadi kayak nggak akan ada habisnya, dan bisa aja kita tuh malah jadi nggak sesuai sama tema yang tadinya udah ditetapin di awal, karena kita tuh terdorong untuk terus nambahin ini nambahin itu, terus lama-lama malah jadi nggak kemana-mana, malah akhirnya konsep desainnya tuh jadi nggak efektif gitu kan, malah nggak sesuai target awal atau ide awal gitu kan. Karena kalau misalkan kita ngomongin ini ke bisnisnya, keefektifan dalam memilih tema, dalam ngebuat desain itu tuh sangat-sangat penting. Ini adalah membuat konsep desain secara digital. Jadi kita langsung bisa memadu-madankan lewat sumber ide yang kita buat, kemudian tinggal digabungkan saja, tinggal di-print. Itu adalah konsep kolase secara digital. Pilih yang bisa menjadi sumber inspirasi dari Pinterest. Gitu loh, kayak lobangnya udah mulai digali nih, supaya produk kita tuh tetap relevan sama target audience kita, sama pasar, sama investor mungkin. Produk kita, konten kita itu sesuai konteks, sesuai keinginan pasar, make sense juga buat calon pembeli, atau mungkin nggak out of date. Unless kamu memang menjelaskan merancang konsep kolase sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Saya, Bu. Oke, Amelia Putri. Ada apa, Nalia? Bu, untuk konsep desain kolasenya itu dikumpulkan atau hanya ditempel saja? Baik. Oh iya, tadi Bu Dias lupa untuk menjelaskan bahwa dalam merancang konsep kolase, setelah ide-ide kita kumpulkan, kemudian color plan sudah kita tentukan, tentunya yang terkumpul adalah sebuah gambar-gambar. Kemudian untuk memudahkan kita menuangkan dalam bentuk desain rekayasa, sebaiknya setelah kalian menemukan ide tadi, ditempel-tempel dan disusun sedemikian rupa agar kalian dapat mudah untuk membuat rekayasa desain. Begitu, Anelia? Bisa dimengerti? Ya, Bu, bisa. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Akan saya lanjutkan untuk materi berikutnya. Buat lembar kerja ini sudah saya share di Google Classroom kalian. Di LKPD ini ada penugasannya. Tugas kalian yang pertama yaitu adalah membuat konsep kolase dari majalah atau kertas kado atau dari kalender atau gambar dari internet yang kalian kumpulkan menjadi sebuah konsep kolase. Kemudian kalian mengumpulkannya nanti dalam bentuk foto. Setelah kalian membuat konsep kolase di kertas, kalian foto atau kalian scan, kemudian silakan diupload pada Google Form yang sudah saya siapkan. Itu tugas yang pertama, anak-anak. Kemudian tugas yang kedua, setelah dari konsep kolase tadi, buatlah 5 sketsa rekayasa desain berdasarkan konsep kolase yang sudah kalian buat tadi. Berikut itu adalah tugas untuk pertemuan kita kali ini.
pertemuan kita kali ini, ya, bahwa pertemuan kita kali ini temanya terserah kalian. Kalian boleh mengambil temanya dari apa yang kamu lihat di kamar, apa yang kamu lihat di depannya rumah, bunga yang ada di rumahmu, atau foto-foto yang kamu pajang, boleh. Semua tema boleh kamu gunakan untuk membuat desain tunik pada kesempatan kali ini. Selain Anelia, ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Kalau sudah, silakan membuat konsep kolase sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan. Kalau misalkan ada kesulitan, silakan sharing dengan Bu Tias. Sudah? Nafis, nggak kelihatan Bu Tias gambarnya, Nafis? Gambar desainnya silakan ditunjukkan, enggak? Masih belum, Bu. Oke. Gambar yang kemarin sudah dikumpulkan. Gambar yang sudah dikumpulkan di classroom-nya, silakan ditampilkan di layar. Oke. Eka Pramodita, silakan ditunjukkan desainnya, Nak. Baik, anak-anak, ini saya pilih salah satu. Saya pilih salah satu dari desain teman kalian. Mungkin Hafiz bisa menjelaskan dari karya. Kemudian ini adalah gambar rekayasa. Mungkin Mbak Nafis bisa menjelaskan? Baik, saya akan menjelaskan apa yang sudah saya buat untuk desain tunik saya. Konsep kolase ini saya susun dari sumber ide bentuk tangga yang unik. Untuk color plane, saya ambil dari warna bunga yang lagi ngetren. Bentuk tangga yang bertingkat saya aplikasikan pada susunan baju yang saya buat. Dengan tema simple and elegant blue, ini adalah sketsa rekayasa yang saya buat. Oke, baik sekali apa yang sudah kamu kerjakan, Mbak Nafis. Benar, anak-anak. Untuk desain rekayasanya, ini sudah sangat luar biasa bagi Bu Tias. Apa yang sudah dikerjakan Nafis memang benar. Cuma di sini perlu kalian lihat bahwa konsep yang sudah dibuat oleh Mbak Nafis itu ada sedikit yang tidak benar. Bahwa di sini Mbak Nafis sudah mencantumkan model bajunya. Untuk konsep kolase sebetulnya kita tidak perlu menampilkan baju jadi. Karena kita adalah seorang desainer, silakan diingat bahwa kalian nanti yang cita-citanya menjadi desainer, kita tidak perlu mencontoh desain seseorang, melainkan kita cukup hanya mencari sumber idenya saja. Kemudian nanti kita tayangkan untuk desain yang sudah kita buat. Baik anak-anak, berikut ini adalah desain untuk tunik secara manual. Sebetulnya kalian juga dapat membuat konsep kolase secara anak-anak. Saya mau minta tolong siapa ya? Karena kita pembelajarannya sudah berakhir, ya. Siapa yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Mungkin siapa nak yang mau membantu Bu Tias menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Saya, Silakan. Bu. Oke, silakan dinyalakan kameranya Natsma ya. Oke, silakan Dok. Setelah kita belajar konsep kolase, kita dapat membuat desain rekayasa
Kemudian kita bisa mencari inspirasinya dari Google, dari Pinterest, dan dari lingkungan sekitar kita. Kita dapat menemukan ide-ide untuk membuat desain kolasenya. Dan kemudian kita membuat rekayasanya. Tri, bisa membantu Bu Tias untuk menyimpulkan pembelajaran kita kali ini, Bud? Kita kali ini belajar apa, Nduk? Belajar mengenai desain konsep Belajar tentang mengenai ya, kita belajar mengenai konsep busana konsep tunik. tunik. Oke, baik sekali. Anelia Putri sudah membantu Bu Tias untuk membuat kesimpulannya. Rangkumkan bahwa tunik itu adalah pakaian wanita yang berbentuk longgar, menutupi bahu, dada, punggung, dan panjangnya mulai dari lutut sampai dengan mata kaki. Kemudian yang kedua yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran kita kali ini, yaitu adalah konsep kolase adalah kumpulan gambar inspirasi dan color plan. Kemudian yang berikutnya yang dapat saya simpulkan setelah kalian membuat konsep kolase, kalian kembangkan untuk menjadi sebuah desain rekayasa. Tadi sudah dipresentasikan oleh Nafis satu desain rekayasa. Di sini saya jelaskan untuk PR-nya, kalian akan membuat 5 desain rekayasa. Silakan dilanjutkan sebagai PR. Kemudian pada pertemuan kita yang kedua, kita akan belajar membuat desain kajian atau yang biasanya disebut dengan desain presentasi. Jangan lupa konsepnya dibawa, dipersiapkan setelah konsepnya, kemudian desain kalian untuk desain rekayasa dan alat untuk menggambar, mewarna, kita memakai pewarnaan kering aja untuk minggu depan anak-anak. Nah, itu yang perlu dipersiapkan untuk pertemuan minggu depan. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan tentang membuat desain tunik berdasarkan konsep kolase? Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Kalau tidak, saya minta tolong untuk siapa ya? Nafis ada masih Nafis. Nafis silakan dipimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Nafis. Iya, Bu. Yeah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Nafis sudah mau membantu Bu Tias untuk memimpin teman-temannya. Anak-anak yang perlu kalian ingat, kalian harus tetap semangat belajar di rumah, ya. Karena selalu ingat bahwa orang yang luar biasa itu selalu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Itu yang perlu kalian ingat. Untuk pembelajaran kali ini saya akhiri. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya.